صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Alhamdulillah. Para habaib, para kiai, para asatidzah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari yang mulia ini kita sama-sama berkumpul di Pondok Pesantren Ribatul Mujtaba, yang mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul demi untuk memperingati kelahiran sosok baginda yang mulia, baginda yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang istimewa. Allah di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sungguh engkau ya Muhammad berada di atas budi yang agung. Akhlak beliau dipuji oleh Allah Ta'ala, budi pekerti beliau dipuji oleh Allah Ta'ala, sehingga keagungan budi pekerti Rasul sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai panutan yang terbaik, hingga Allah Ta'ala mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya untuk kalian pada sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang terbaik. Oleh karena itu, sudah sepatutnya bagi setiap orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya untuk mempelajari tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mempelajari tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mengetahui tentang pribadi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu dia akan menjadikan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutannya, sebagai teladan yang terbaik bagi dirinya. Sebab Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal adalah panutan yang terbaik. Sampai digambarkan oleh Imam Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih tentang beberapa akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, "Walaysa hubbut tibi wan nikah illa li jam'il qalbi wal arwahi wa niswatun 'aunan 'ala salahi yarmina anhu akramal ahwali wa fi sakha ka'annahu al-bahru zakhar yu'ti madinan wa ulufan wal hadar wa mustafa li nafsihi wa maddakhar illa yasiran wa huwa dhul 'iyali wa salwatun li muhsirin miskini إذ صح لم يشبع ولا يومين وقد أبى جبال هم العين زهدا ومن جوع طوى ليالي وأسوة المكروب في استبان في كل ما قاس من الكفار حتى رمي بالفرق والأحجار وما دعا إلا على رجال صلى الله عليه وسلم. Itu dilukiskan sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau sosok yang menyukai wewangian. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam fisik beliau dari asalnya beliau sudah harum dan wangi. Sampai Sayyidina Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Harshi di dalam kitab Maulidnya, beliau melukiskan tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bi'arfi dzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil wa bi'arfi disebutkan beliau katakan bahwasanya wa binashri tibbihi ta'attaratit turuq wal manazil wa bi'arfi dzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Nabi sallallahu alaihi wasallam dari semerbak harum tubuh beliau itu jalanan yang dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi harum, sehingga sosok beliau itu sangat mudah dilacak kemana beliau pergi.
sangat mudah untuk dilacak. Kalau kita sekarang kita bisa melacak seseorang melalui GPS, iya kan? Kirim lokasi kita bisa tahu. Ada aplikasi sekarang bisa melacak posisi kita di mana. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW juga demikian, cuman dengan bentuk yang istimewa. Tahu apa? Orang kalau pengen tahu Nabi Muhammad jalan pergi kemana, ketika dia berjalan, di sini ada jalan 2 cabang. Nabi lewat yang kanan atau yang kiri, dari mana? Bisa diketahui. Dari mana? Dia mencium jalanan yang harum, berarti itu yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW. Saking harumnya jalanan yang beliau lalui harum. Yang nggak dilalui oleh Nabi Muhammad nggak ada harumnya. Tapi yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW itu menjadi harum. وبنشر تيبه تطيبت وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل وبنشر تيبه تعطرت الترب والمحافل. Jalanan menjadi harum dengan wanginya Nabi besar Muhammad SAW, sehingga seringkali anak-anak itu datang kepada Rasulullah diperintahkan oleh orang tua mereka. Dan Nabi sangat suka kepada anak-anak kecil. Beliau sangat suka. Sampai kalau Nabi kembali dari perjalanan jauh, baik itu peperangan, baik itu dakwah atau keluar, ketika kembali itu orang-orang mendengar bahwasanya Nabi Muhammad telah mendekat ke kota Madinah, itu anak-anak kecil semuanya berlomba-lomba menyambut kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi begitu gembira ketika masuk ke kota Madinah disambut oleh anak-anak itu. Sampai Nabi itu kan menunggangi untanya atau keledainya atau kudanya. Itu kalau beliau udah masuk kota Madinah, anak-anak semuanya gembira. Sampai beberapa dari mereka digendong oleh Nabi Muhammad, ditaruh di depannya. Yang satu lagi di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu terkadang yang berlomba-lomba Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, atau Sayyidina Abdullah bin Ja'far At-Tayyar, keponakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diajak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau kadang Usamah bin Zaid dibonceng oleh Rasulullah di atas keledainya atau di atas untanya sallallahu alaihi wasallam. Beliau sayang kepada anak-anak itu, dan seringkali beliau meletakkan tangan beliau di atas kepalanya anak-anak. Dan di antara mereka itu kalau ada anak yang diletakkan tangannya Rasulullah di atas kepalanya, bisa dibedakan dengan anak yang tidak dipegang kepalanya Rasulullah. Dari mana? Anak yang dipegang kepalanya itu sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, kepalanya terus harum. Kalau cuma sehari masuk akal, ini sampai 2 minggu kepala anak tersebut menjadi harum ketika dipegang oleh tangannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Dari fisik beliau aja, beliau udah harum. Beliau udah harum luar biasa. Sampai itu diriwayatkan di dalam hadits sahih oleh Imam Muslim fi sahih, bahwasanya Nabi SAW itu terkadang beliau tidur siang di rumahnya Ummu Sulaim. Siapa itu Ummu Sulaim? Ummu Sulaim itu ibunya Anas bin Malik. Dan kebetulan Ummu Sulaim ini punya hubungan susuan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, punya hubungan sesusu dengan Rasulullah. Jadi enggak batal wudu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhasil Nabi seringkali mampir ke rumahnya Anas bin Malik. Tidur di rumahnya Anas bin Malik. Tidur siang, makan di situ, istirahat di situ. Itu Sayyidina beliau Nabi SAW seringkali tidur di rumahnya Ummu Sulaim. Sampai terkadang tuh Ummu Sulaim suka menyisirkan rambutnya Rasul SAW, karena memang seperti saya bilang punya hubungan kerabat dekat, saudara sesusuan. Dalam riwayat Sahih Muslim wa ghairuh, pernah satu kali ketika Nabi SAW sedang tidur siang di rumahnya Ummu Sulaim, itu waktu di musim panas, ya, sehingga dari badannya Nabi, tangan beliau, lengan beliau keringat mengalir.
Dan Nabi SAW sebagaimana disebutkan, itu fisik beliau atau tubuh beliau itu gampang keringetan. Sehingga kalau mengalir, kalau lagi keringetan, keringat mengalir banyak. Itu oleh Ummu Sulaim ketika Nabi tidur pada saat siang hari terik, keringat mengalir, Ummu Sulaim mengambil kesempatan itu. Keringat yang mengalir ditadangin oleh ibunya Anas, oleh Ummu Sulaim di dalam wadah. Menetes, tetes, dua tetes, sampai itu wadah penuh dengan keringat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, ketika lagi ditadangin, Rasul terbangun dari tidurnya. Begitu terbangun, beliau terperanjat, ya Ummu Sulaim, apa yang kamu lakukan? Maka Ummu Sulaim bilang, ya Rasulullah, saya mengumpulkan keringat badanmu ini. Kenapa? Dua riwayat. Riwayat pertama menyebutkan, Ummu Sulaim menjawab, ya Rasulullah, kami mengumpulkan keringatmu ini ya untuk mengambil keberkahan darimu. Itu satu riwayat. Riwayat yang kedua menyebutkan, Ummu Sulaim mengatakan bahwasanya kami mengumpulkan keringatmu ini ya Rasulullah demi untuk mengharumkan minyak wangi kami. Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, setelah dijawab itu, Nabi SAW merestui perbuatan itu. Beliau katakan, asabti, yang kamu lakukan benar. Mas, ada satu hal yang menarik dari sini. Kalau kita pakai minyak wangi, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk apa? Ya kita kalau mau ngomong jujur, kita pakai minyak wangi, mohon maaf di bahasa saya, kita pakai minyak wangi untuk mengharumkan keringat kita yang baunya nggak enak. Iya kan? Keringat kita baunya nggak enak, kita harumkan dengan minyak wangi. Tapi ini kebalikannya. Keringat Nabi Muhammad SAW digunakan oleh para sahabat untuk mengharumkan minyak wangi mereka. Keringatnya Nabi Muhammad lebih harum, bahkan digunakan untuk biang minyak wangi. Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bicara ini bukan berlebihan, tetapi inilah yang dilakukan oleh para saksi sejarah. Mereka saksi sejarah. Mereka menyaksikan itu. Mereka melihat dan mencium keringat Nabi Muhammad yang begitu harum. Hadirin wal hadirat, nggak ada orang di muka bumi ini ngumpulin keringat orang lain. Nggak ada. Kita secinta apapun kepada istri kita nggak bakal ngumpulin keringatnya. Istri kita kalau keringatan kita suruh mandi. Dan sebaliknya, istri kita juga secinta apapun dia sama kita, nggak bakal ngumpulin keringat kita. Ngelihat kita pulang kerja, badan keringatan suruh mandi dulu. Iya kan? Nggak ada orang ngumpulin keringat orang lain. Tetapi ini dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW pada diri Rasul SAW. Apakah karena dorongan cinta? Bukan. Kalau cuma sekedar dorongan cinta, kita nggak bikin begitu kepada istri kita, dan istri kita nggak bikin gitu kepada suaminya. Iya, tetapi karena mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka bahwasanya keringat Rasulullah beda dengan keringat manusia yang lain. Dan ini dinyatakan oleh para pelaku sejarah. Mereka bilang, kami kumpulkan keringatmu ini ya Rasulullah untuk mengharumkan minyak wangi kami. Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang istimewa dari fisiknya Nabi Muhammad SAW. Bahkan Al-Imam An-Nabhani, sebagaimana kami meriwayatkannya, Anil Walid, dari orang tua kami, dari ayah beliau Al-Muhaddits Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindad, daripada Imam An-Nabhani, di dalam kitabnya Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul, itu dikutip satu kisah di situ, bahwasanya, dan ini juga diriwayatkan dengan periwayatan yang sangat banyak, bahwasanya ada satu orang sahabat, itu waktu dia ingin menikah, dia datang kepada Rasul SAW minta hadiah. Sebab Rasulullah itu, beliau sangat dermawan, nggak pernah bilang nggak kepada orang yang minta kepada beliau. Beliau ada, beliau kasih. Beliau nggak ada, beliau lihat. Kapan ada, beliau kasih. Beliau janjikan. Datang ini sahabat, datang kepada Rasulullah, bilang, ya Rasulullah, saya mau menikah. Kalau ada sesuatu hadiah bakal saya mau. Nabi bilang, sekarang saya nggak pegang apa-apa. Kamu kapan menikah? Bilang, menikah beberapa hari lagi, sebutin hari. Kalau gitu hari pernikahanmu pagi kamu kemari, bawa botol. Dia kira mau dikasih minyak wangi. Dia datang, bawa botol kosong. Nabi udah tungguin. Nabi bilang, mana itu botol? Kamu tunggu sini, jangan beranjak. Saya masuk sebentar.
Nabi masuk. Hamba Allah duduk di depan pintu rumahnya Nabi. Nabi bilang jangan beranjak, tunggu di sini. Nabi masuk ke rumah, nggak keluar. Lama. Ini sahabat gelisah. Dia mesti pulang. Acara kawinan. Tamu udah nunggu. Sedangkan di saat yang sama Nabi Muhammad nggak keluar. Nabi bilang jangan beranjak, serba salah. Dia nunggu lama, gelisah. Nabi nggak keluar. Sampai setelah lama baru Nabi keluar. Itu botol udah ada isi minyak wangi sedikit, nggak banyak. Nabi serahin, nih ambil. Kamu pulang ke rumah, kamu mandi, kamu bersih, terus di minyak wangi kamu berahin pada badan kamu. Sekali pakai, sedikit, nggak banyak. Pulang hamba Allah, dia mandi, dia bersih, itu minyak wangi yang sedikit tuh dia tuang ke tangannya dan dia murahin ke badannya. Habis sudah sekali pakai. Tahu apa yang terjadi? Itu harum luar biasa. Minyak wangi dari Nabi. Ketika dipakai di badannya menjadi harum. Sampai saking harumnya oleh seluruh penduduk Madinah itu kecium harumnya. Sampai mereka penasaran, minyak wangi merek apa ini? Ya kalau bahasa kita begitu, merek apa? Mereka tanya, dari mana ini minyak wangi? Kok harum sampai satu Madinah mencium harumnya? Ditanya, saya nggak tahu. Saya datang kepada Nabi Muhammad pengen minta hadiah, Nabi kasih saya minyak wangi nggak banyak, sedikit murahin di badan saya. Penasaran mereka. Diusut, dicari tahu gak tuh minyak wangi mereknya apa? Ternyata Nabi lama nggak keluar, nadangin keringatnya. Dan keringat itu yang jadi minyak wangi. Nabi bilang pakai satu kota Madinah menjadi harum. Nggak cuma itu harumnya nggak hilang-hilang. Bahkan seumur hidupnya orang jadi harum. Seumur hidupnya. Sampai disebutkan ini orang nih, dia dan keluarganya dikenal dengan sebutan apa? Dengan sebutan Al-Mutayyabun, keluarga yang harum. Berkat apa? Berkat keringatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat, di sini apa yang bisa kita jadikan panutan dari Rasulullah? Bisa? Ya, bisa. Keringat kita nggak enak baunya. Iya, Nabi Muhammad keringatnya enak. Kita mau ikuti nama Nabi Muhammad di sini susah, nggak mungkin. Beda fisik. Tetapi tahu apa? Ada yang menarik di sini. Nabi yang begitu harum, Sayyidina Anas bin Malik bilang, saya nggak pernah menyentuh tangan, menyentuh sesuatu yang lebih lembut, yang lebih halus, dan yang lebih harum sebagaimana telapak tangannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik bilang begitu. Seakan-akan tuh tangannya baru dicelupin di dalam parfum tangannya Nabi Muhammad. Dan Nabi sekalipun fisiknya harum sedemikian rupa itu, tetapi beliau masih pakai minyak wangi, masih memakai wewangian, padahal fisik beliau udah harum, masih pakai wewangian. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kalau pakai minyak wangi, kita kan kalau pakai minyak wangi dikit, iya kan? Kita pakai minyak wangi, botolnya kecil, kita taruh di tangan kita dikit, diirit-irit, begini. Nabi kalau pakai minyak wangi nggak gitu. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha itu bilang, saya sebagai istrinya Rasulullah SAW, saya yang makein Nabi Muhammad minyak wangi. Kata Sayyidatuna Aisyah, pakai bukan cuma di tangan, pakai di badan sampai di rambut. Itu Sayyidina Anas bin Malik cerita. Para sahabat saksi sejarah cerita, Nabi habis dipakein minyak wangi oleh Sayyidatuna Aisyah, itu keluar dari rumahnya. Anas bin Malik atau sahabat yang lain melihat, sampai mereka katakan, kami melihat dari sela-sela rambutnya Rasul itu kilauan. Kilauan apa? Berkilau tuh sela-sela rambutnya karena minyak wangi yang terlalu banyak di kepalanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya kasih contoh bapak-bapak, ibu-ibu. Rambut kita kering, nggak berkilau. Tapi begitu kita mandi, kita wudhu, ya kan? Rambut basah, kena sinar matahari kelihatan berkilau, iya kan? Kilauannya karena basah. Nah, bayangin coba,
Nabi Muhammad rambutnya berkilau, tapi bukan karena air, karena basah, tapi karena apa? Minyak wangi. Artinya minyak wangi yang dipakai sama beliau banyak. Segitu beliau fisiknya aja udah wangi, masih pakai minyak wangi sebanyak itu. Dan itu di rambut, lain di badan, lain di tangannya. Masih sosok yang paling wangi. Terus Nabi itu Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah, beliau itu membahas satu pembahasan tentang ta'atturi Rasulullah SAW. Nabi kalau pakai parfum itu bagaimana? Sampai Nabi itu punya botol, ya, isinya tuh beliau taruh parfum wangiannya di situ. Sampai dalam riwayat itu Nabi punya botol khusus, itu beliau tuang macam-macam parfum. Artinya kalau kita tuh diracik, beliau meracik sendiri parfumnya. Ya, beliau meracik sendiri itu di dalam parfum, dituang yang jenis ini, dituang jenis ini, dituang jenis ini, jadi satu sehingga wanginya begitu harum. Itu Nabi Muhammad SAW. Wangi luar biasa bapak-bapak ibu-ibu. Nah, kalau fisik yang wangi kita nggak bisa ikutin, tetapi kalau Nabi pakai minyak wangi itu bisa kita ikutin. Karena itu kita orang Islam mesti harum, mesti wangi. Baju kita wangi, badan kita wangi. Ya, kenapa? Nabi Muhammad SAW manusia yang paling wangi. Ya. Nah ini cuma saya ingetin bapak-bapak ibu-ibu, ya. Kita dianjurkan seperti itu harus. Tetapi di dalam fikih ulama juga menegaskan kalau perempuan dia pakai wewangian khusus bakal suaminya. Kalau bukan bakal orang lain selain suaminya nggak boleh. Hanya dia boleh pakai wewangian untuk wanita-wanita atau untuk mahramnya atau suaminya. Selain itu nggak boleh. Ya sebab kita juga punya aturan. Dalam riwayat disebutkan oleh Imam Al-Hakim fil Mustadrak, ya, Nabi SAW mengatakan ayyuma imra'atin kharajat wa hiya muta'attirah liyajida rihuha qaumun fahiya zaniyah. Na'udzubillah. Nabi SAW bilang seorang wanita itu keluar dari rumahnya dengan wewangian, dengan tujuan dia pakai wewangian, tujuannya supaya dicium oleh laki-laki yang bukan mahramnya, maka dia dapat dosa-dosa perzinaan. Na'udzubillah. Karena itu kalau perempuan dia pakai minyak wangi khusus untuk wanita-wanita atau untuk mahramnya atau untuk suaminya, lain itu enggak. Ya. Nah kalau untuk mereka silakan pakai yang wangi, disunahkan. Apalagi untuk suaminya lebih besar lagi pahalanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu di dalam riwayat ada satu perempuan datang kepada Nabi Muhammad SAW bilang, ya Rasulullah, engkau ini kan diutus oleh Allah bukan untuk laki-laki aja, untuk perempuan juga. Kita pengen dapetin pahala jihad, kita pengen dapetin pahala sholat Jumat, pahala yang tidak hanya didapat oleh orang-orang laki. Bagaimana kita meraihnya? Nabi bilang kepada wanita ini bahwasanya inna husna taba'uli ihdakunna li zawjiha ya'dilu dzalika kullih. Nabi bilang seorang wanita ketika dia melayani suaminya dengan pelayanan yang terbaik, itu pahalanya lebih dari apa yang didapetin oleh orang laki-laki di dalam jihad mereka, di dalam perjuangan mereka, di dalam sholat Jumat mereka dan lain sebagainya. Itulah ajaran Allah. Itulah yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, panutan yang terbaik. Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Fuqih beliau mengatakan Nabi itu paling suka wewangian, harum. Maka itu kan Allah Ta'ala bilang laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi di Nabi Muhammad SAW terdapat suri tauladan yang terbaik. Terus juga Nabi ngajarin kita. Nabi ngajarin kita jangan kita menolak kalau ada orang ngasih kita wewangian. Jangan kita tolak. Ya tapi saya kasih tahu juga bapak-bapak ibu-ibu, yang dikasih wewangian bukan minyak nyong-nyong. Iya, kalau minyak nyong-nyong ditolak. Ya, tapi kalau wewangian jangan ditolak. Nah, karena itu kita juga kalau mau ngasih orang minyak wangi juga biar tahu diri, minyak wangi beneran kita olesin. Kalau minyak wangi yang udah baunya kagak enak ya jangan. Kalau minyak wangi yang beneran enak, olesin. Jadi itu Nabi Muhammad bilang jangan ditolak. Jangan ditolak sebab Nabi menyukai wewangian. Terus juga lain dari itu bukan hanya minyak wangi.
Ya, kadang kan suka apa namanya bunga apa namanya bunga mawar, bunga apa lagi namanya melati dan lain sebagainya yang harum, itu Nabi suka. Dan ketika disodorkan raihana, itu namanya raihana, bunga-bunga yang wangi, Nabi menerima dan menciumnya. Dan Nabi mengingatkan ini adalah bagian dari wanginya surga. Allahumma shalli wa sallim. Makanya kadang kan kita kalau acara maulid begini suka ditebar apa bunga, dibagi apa namanya, kadang ada beberapa dikalungin bunga mawar pengantin atau apa bunga apa melati. Ya, ini Nabi suka dengan wewangian yang semacam itu. Dan Nabi bilang jangan ditolak, itu bagian dari harumnya surga, sebagaimana Imam Tirmidzi meriwayatkannya di dalam kitab Syama'il Tirmidzi, Syama'il Muhammadiyah. Nah, inilah beberapa hal terkait dengan wewangian yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahib Ratib, beliau bilang, karena beliau mengikuti sosok Nabi Muhammad SAW dalam hal ini, beliau bilang saya tuh pengen banget berenang di dalam minyak wangi gaharu, sampai dia bilang begitu. Saya pengen berenang di dalam minyak wangi gaharu supaya saya keluar dari situ badan saya harum wangi sebagaimana Rasulullah SAW. Sebab Nabi itu paling suka wewangian, sampai beliau katakan dalam beberapa riwayat, hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wati wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Allahumma shalli wa sallim barik. Kita kalau bicara tentang sosok Nabi Muhammad, semuanya indah. Semuanya indah. Wanginya harum. Sosoknya itu istimewa. Sayyidina Hasan bin Thabit bilang, beliau juga saksi sejarah, pelaku sejarah. Beliau menyaksikan orang-orang tampan banyak. Sampai itu tadi kita baca di dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam Tirmidzi, pernah di zamannya Sayyidina Umar itu ada satu orang sahabat namanya Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Ini Jarir bin Abdullah Al-Bajali, beliau masuk Islam di akhir umurnya Nabi Muhammad SAW. Sampai dikatakan di dalam oleh Al-Imam Al-Baijuri bahwasanya beliau itu masuk Islam sekitar 40 hari sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi sayang banget kepada Jarir bin Abdullah Al-Ansari ini, sayang banget. Sampai Jarir bilang, "Mundu aslamtu ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nafs. Wa mundu aslamtu ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa mutabassiman." Sayyidina Jarir bin Abdullah Al-Ansari beliau bilang, Al-Bajali beliau bilang, saya sejak masuk Islam enggak pernah Nabi menghalangi saya untuk saya berjumpa dengannya. Kadang kan kalau orang zaman sekarang punya apa namanya, punya martabat tinggi dikit, nemunya susah banget. Ya. Punya apa namanya, berkelas sedikit, wah susah banget tamu kepadanya. Nabi enggak begitu. Sayyidina Jarir bin Abdullah Al-Bajali beliau bilang, saya sejak masuk Islam enggak pernah tuh Nabi menghalangi saya untuk berjumpa dengannya. Ma ajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus beliau bilang, wa mundu aslamtu, dan saya sejak masuk Islam, ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa mutabassim. Beliau bilang, saya sejak masuk Islam enggak pernah nih mata saya berjumpa dengan matanya Rasulullah, melainkan beliau melihat saya dengan keadaan tersenyum sallallahu alaihi wasallam. Ada akhlaknya Nabi. Tiap ketemu orang senyum, enggak pernah tuh lain dari itu, enggak pernah. Yang ada senyuman manis untuk siapapun sallallahu alaihi wasallam. Ma ra'ani Rasulullah illa mutabassimah. Enggak pernah Rasulullah melihatnya melainkan dalam keadaan tersenyum. Wa Jarir bin Abdullah Al-Bajali ini terkenal ketampanannya. Sampai setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar itu waktu kan beliau itu Fatihul Amsar. Beliau ini banyak berjihad di medan perang, sehingga berhasil menaklukkan banyak negeri-negeri yang dahulu dikuasai oleh kerajaan Romawi dan Persia. Sehingga saat itu Sayyidina Umar itu beliau memerlukan prajurit-prajurit yang baru untuk bersama beliau berjuang di medan perang. Sehingga beliau panggil Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Coba kemari, saya mau lihat kamu layak gak di medan perang.
pengen lihat postur tubuhnya, ya begitu, jalannya, kegagahannya. Maka saat itu Jarir bin Abdullah melepaskan pakaian